Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dilindungi sama Yang Maha Kuasa. Oke, dan di video kali ini saya mau mewawancarai salah satu pemain di channel NH ya begitu, di YouTube salah Mas satu Harum. pemain di channel YouTube saya. Dia ini salah satu artis saya, ya. Ini salah satu artis saya. Saya mau wawancara dia. Saya mau mewawancarai dia tentang percintaan. Oke, Bro, saya mau tahu. ya bro. Bro, kan saya dengar Bro sudah lama menjomblo. Itu benar? Benar sekali bro. Memang kalau soal jomblo memang sudah lama sekali hidup berjomblo. Alasan Anda menjomblo, Bro? Apa? Ya alasan saya jomblo ya bukan karena nggak disukai oleh wanita ya, Bukan karena tidak laku ya? tidak laku juga. Karena bukan, memang tidak ada yang mau. bukan karena tidak ada yang mau. Oh, bukan tidak ada yang mau. Ya Tapi- maunya banyak, tapi setelah dipikir-pikir hidup jomblo itu memang enak. Mm-mm. Tidak ada yang ngatur kita. Oke. Ya itu enaknya jomblo seperti itu. Mau kesini kesana nggak ada yang ngatur ya kan. Nah, Hidup juga happy saja. oke. Ya. Kalau boleh tahu usiamu berapa sekarang? Kalau usia saya Yang real, yang real. sebenarnya. Yang sebenarnya sudah 32 tahun. Ih. Udah tua padahal. Udah ya? tua. Udah dewasa lah ya. Dewasa ya. Selama Anda hidup, selama saya hidup lagi. Selama Anda hidup, maksud saya selama Anda hidup berapa kali berpacaran? Selama Anda mengerti tentang pacaran, berapa kali mengenal? Kalau berpacaran itu ya sudah banyak kali sih ya. Mm-mm. Sudah banyak kali atau sering kali lah begitu. Tapi banyak yang gagal sih. Banyak yang gagal. Banyak yang gagal. Awal-awalnya memang manis, emang enak, tapi di pertengahan sudah sudah tidak nyaman. Hmm. Iya, akhirnya mulai lagi awal perkenalan yang baru sama yang lain. Oke, terus Akhirnya mulai awal yang baru memperkenalkan cinta baru yang sama juga gagal lagi. gagal lagi. Oke. Nah, dari situlah makanya aku ya lebih baik hidup menyendiri aja seperti sekarang. Pengalaman yang sangat seru Yang selama sangat Anda seru. pacaran. Ada sih, dulu saya pernah kenal sama cewek ya. Mm-mm. Kebetulan kita sama sekolah dulu. Mm-mm. Ya sama Waktu SMP sekolah. berarti ya? Waktu iya SMP dulu. Mm-mm. Sama-sama sekolah. Namanya kan pacaran SMP ya, ngawur-ngawur aja kan. Ya, Iya. rasanya pacar Artinya, ya pacar yang masih bau kencur lah mau ya. kencur lah gitu. Belum cinta monyet ya. Ya, arti dikatakan istilahnya cinta monyet, iya. Nah, bagaimana terus? Pernah sih pacaran sama sekelas ya, sekelas. Terus, Oh, pacaran satu kelas. Satu kelas Oke. pacarannya. Nyaman sih nyaman, artinya kan di situ saya melihat bahwa ada kedewasaan diri juga sih. Oh, belajar dewasa lah ya. Belajar dewasa. Oke. Antara aku dengan dia rasanya nyaman, artinya menyatu gitu loh. Oke. Gitu. Artinya kita seiring sejalan lah. Mm-mm. Nah, ketika waktu itu ada kenaikan kelas, kebetulan waktu itu kan masih kelas 2. Ketika kenaikan kelas waktu itu, Bro, Mm-mm. disitulah mulai renggang. Mulai renggang. Iya, mulai renggang. Alasannya renggang apa? Ya, saya nggak tahu sih waktu itu. Tapi kalau di apa namanya? Kalau dipikir-pikir ya memang ada sih cowok lain selain saya yang naksir sama cewek saya. Mungkin ada pihak ketiga ya selain saya waktu itu, makanya ya daripada hubungan ini nggak jelas, mendingan saya juga ya ambil posisi yang aman kan, artinya mengundurkan diri waktu itu dari hatinya si cewek. Mm-mm. Gitu. Terus Akhirnya saya menyendiri, artinya Anda mundur. mundur Mundur waktu ya? itu. Setelah 1 minggu waktu itu, Bro, saya pisah sama dia. Saya kenal lagi cewek lain, Oke. adik kelas saya waktu itu. Saya kenal, nyaman seperti yang saya alami, nyaman, tapi kandas Kandas lagi. lagi. Itu alasannya kenapa? Ya saya nggak tahu ya, apakah kurang ganteng. Kalau kurang ganteng sih saya rasa tidak ya. Iya, maksudnya gini, dalam satu kelas itu, dalam satu sekolah itu kan banyak saingan waktu itu. Banyak saingan. Iya, Apalagi banyak kan saingan.
zaman-zaman seperti itu kan sangat boleh dikatakan masih panas lah Masih ya. panas, iya. Masih kalau istilahnya itu zaman-zamannya masa puber Masa puber. ya, masa Iya. puber begitu. Dan dulu juga bro, tidak terlalu tidak memikirkan bahwa kalau bagaimana kalau saya putus atau saya mundurkan diri, bagaimana resikonya, apakah sakit hati kalau apa. Pokoknya tidak mengenal sakit hati Iya, lah tidak ya. mengenal sakit hati lah. Artinya kan karena- kita bebas, artinya Karena ya belum terlalu mengerti. belum terlalu Ya, mengerti pacar itu. aja. Pacar aja gitu. Terus Artinya kalau ya putus. hmm. Paling cari lagi besok dapat, kan seperti itu. Akhirnya setelah saya memahami apa itu cinta yang sejati, di situ baru aku sadar bahwa oh ini yang dinamakan cinta sejati seperti ini. Artinya kita bangun dari A sampai Z itu secara baik, Oke. begitu. Artinya saling memahami, saling berkomunikasi yang baik, saling percaya, begitu. Itu yang diperlukan. Oke. Iya. Pengalaman buruknya apa, Bro? Pengalaman buruknya itu bro, Pengalaman yang menyakitkan lah. yang menyakitkan begini bro. Ketika saya sudah tamat sekolah ya dulu ya, tamat sekolah kira-kira setelah 4 tahunan lah yang saya tamat sekolah itu, artinya saya sudah dewasa sekali kan. Nah, Saya sudah dewasa sekali, saya mengenal seorang cewek, terus si cewek ini kuliah dia. oh kuliah. Oke. Saat itu saya sebutkan dia kuliah di mana ya, intinya dia kuliah. Ya, kuliah. Waktu itu saya mahasiswi lah ya. mahasiswi dia. Waktu itu saya tembak terus dia terima. Oke. Lu nembak dia melalui surat, melalui chatting atau Secara langsung? Begini bro, ceritanya begini. Saya dari Ruteng mau tujuan ke Ende. Kebetulan kita satu bis waktu itu, satu bis. Oke. Ya, satu bis, artinya satu si perjalanan, satu bis begitu. Oke. Nanti kenalnya di jalan. Di dalam mobil. Oke. Dalam mobil kita Ya. kenal, ya gitu. Ya, artinya dalam perjalanan Dalam kan. perjalanan lah ya. Oke. Waktu itu kan ya bis malam kan. Akhirnya dia duduk di samping Waktu saya. itu masih zamannya masih ada bis malam. Bis malam masih ada, ya. Akhirnya duduk samping saya, bro. Duduk di samping saya. Kita kenalan di situ. Baku dempetan gitu. Iya, baku dempet kan. Karena merasa nyaman, karena merasa nyaman. ada kehangatan di Iya, situ. kayak benar sekali, bro, ya. Ya, benar. Akhirnya ya kita saling baku kenal. Artinya saling apa namanya? Ada ketertarikan. Di situ ya? ada muncul ya. Belum sih waktu itu sih belum saya ungkapkan rasa cinta saya, tapi melalui kata-kata saya atau perbuatan saya. Intinya waktu itu ada ketertarikan. Ya, intinya ada ketertarikan waktu itu dengan saya. Dari pihaknya dia juga ada ketertarikan, dari dia sendiri. Kita saling tertarik gitu saling loh. perhatian Saling lah perhatian pada momen itu. Iya, hanya karena tidak ungkapkan secara langsung waktu itu kan. Iya. Oke, waktu itu ya kita kenalan di bis, minta nomor, terus itu masih pakai HP Nokia dulu kan, HP Nokia dulu. HP yang kayak nggak ada kameranya. Ya, nggak ada kameranya, HP Nokia. Ya masih bunyi Iya, saya tahu. Punya saya dulu. Ya punya kan? Iya. Waktu itu ya kita bareng-bareng turun bareng nyaman. Setelah 2 hari saya di tempat tujuan di rumah di Ende, dia menelpon saya. Oke. Begitu. Akhirnya telepon, ketemuan di taman kota. Ya sudah. Awalnya dia pikir saya ini orang kuliah, padahal bukan. Iya. Dia pikir kamu mahasiswa juga, padahal bukan. Akhirnya berarti dia si cewek ini dulu pulang liburan ceritanya ya. Iya, dia pulang liburan dari kampung. Iya, datang libur di kampung. Terus pulang balik ke Ende. Iya. Oh, dia kuliahnya di Ende. Kuliah di Ende. Oke. Gitu. Akhirnya waktu itu bro kita ketemuan, saya jujur semua bahwa saya itu non pendidikan, ya kan? Saya tidak berpendidik, seperti yang Anda katakan bahwa saya itu mahasiswa, bukan. Saya itu non pendidik. Tapi puji Tuhan waktu itu ketika saya jujur, dia terima saya apa adanya. Oh, mantap. Iya. Yang lebih sakitnya begini bro, ketika sudah menjalani hubungan secara 5 tahun itu bro. 5 tahun pacaran. 5 tahun pacaran. Wow. Artinya ya kedekatan sudah melebihi. Ya, waktu kedekatan sudah melebihi, tiba-tiba orang kisah cintanya itu melebihi kisah cinta pada umumnya. Iya. Artinya kan tinggal direstui aja oleh orang tua sebenarnya. Iya. Tiba-tiba suatu saat kita diterimai
ocehan dari teman-teman yang lain kan, Oh, ada ejekan ya. ejekan Terus? bahwa kenapa kamu berpacaran sama anak yang pengangguran. Oh, kamu Gitu. waktu itu Nganggur saya Oke. waktu itu. Akhirnya dia tetap memilih saya kan, walaupun saya orang menganggur kan, tetap memilih saya karena cinta itu tidak memandang status Iya, katanya. benar. Itu tiba-tiba orang tuanya datang pas wisuda waktu itu. Orang tuanya datang dan suruh dia pulang ke kampung halamannya tanpa sepengetahuan saya sih. Oke. Sakit Kamu nangis waktu itu. ya, nangis sih bro, nangis sih, mau bilang apa lagi. Lalu Ya kan, bagaimana cara bro mengatasi situasi-situasi seperti ini pada saat itu? Untuk menghibur diri lah. untuk istilahnya. menghibur diri waktu itu teman-teman ya, ini resep yang bagus sebenarnya sih. Oke. Waktu itu saya memang sakit hati sekali. Bayangkan saya pacaran itu selama 5 tahun tidak gampang. Ya, 5 tahun bukan waktu Yang singkat. bukan Ya. waktu yang singkat, iya. Bagaimana caranya waktu itu saya gabung sama teman-teman, ya kan, gabung sama teman, kita ngobrol, ngopi bareng, rokok bareng, ya kan, terus curhat-curhat yang artinya curhat-curhat yang lucu-lucu lah, Oke. ya kan, curhat-curhat yang lucu. Terus ya dari situ pun saya perlahan-lahan juga hilang ingatan saya terhadap dia. Move on Move artinya. on artinya, iya. Lalu setelah itu apakah bro menemukan cinta sejati baru? Untuk sekarang nih, Bukan, setelah kejadian itu. setelah kejadian itu Apakah ya vakum, tidak berpacaran atau bagaimana? 1 bulan sih paling lambat itu saya dapat lagi, tapi saya juga masih was-was waktu itu ya, artinya saya tidak terlalu. Oke. Setelah itu? Setelah itu saya dapat lagi cewek, tapi waktu itu saya masih was-was ya. Saya was-wasnya begini bro, saya takut akan terjadi lagi hal yang Sesuatu sama kejadian yang sebelumnya. sebelumnya. Oke. Ternyata apa yang diduga saya itu benar, bahkan lebih baik yang sebelumnya. Lebih baik yang sebelumnya. Artinya dia menerima saya itu apa adanya. Nah, Ya, yang ini kedua mahasiswa juga? Tidak. yang kedua ini bukan mahasiswa. Sudah kerja ya? Kerja juga sama seperti saya, tapi Oke. ya artinya kan ego dia, artinya kan Egois ya? egois, Ada ambisi. Oke. Gitu. Waktu itu ya paling bertahan hubungan saya dengan dia waktu itu tidak sampai 1 bulan sudah bubar. Tidak sampai 1 bulan. Tidak sampai 1 bulan bubar. Itu ibaratkan bro tanam jagung nih. Bro tanam jagung. Belum tumbuh langsung ini dia jamur dia. Langsung hancur. jamur ya. Belum keluar tunas, ya kan? Iya. Langsung jamur di bawah tanah. Itu ibaratkan kalau kita tanam jagung. Nah, sama seperti bro, belum muncul rasa cinta yang begitu dalam seperti bro. Saya nggak rasa nyaman aja sih waktu itu sama dia, nggak rasa nyaman. Bahkan waktu itu kan saya mengundurkan diri sendiri dari dia waktu itu. Saya mengundurkan diri. Artinya putus. Saya putuskan dia waktu itu. Putus. Dia mau. Dia sebenarnya sih mau, tapi kan ada sesuatu yang saya rasanya mengganjal dalam pikiran saya Waktu itu. Oke. Saya tidak terlalu yakin bahwa ini 100% untuk saya. Oke. Maka saya mengundurkan untuk berpisah daripada mengalami hal yang sama seperti yang hal yang kemarin. Supaya tidak merasakan sakit hati kedua kali ya. Iya, itulah. Oke. Setelah itu Setelah itu saya jomblo Sampai sekarang? sekarang saya juga tetap masih jomblo. berarti cukup lama Anda Cukup menjomblo ya? lama. Bukan cukup lama sih, sudah lama sekali sudah sih. sangat Ya, lama ya. Sangat lama sekali. Lalu kedepannya Ke rencana Anda kedepannya apakah masih bertahan di zona ini atau mau keluar? Untuk kedepannya belum terlalu pasti ya bang ya. Sekarang Intinya sudah ada gebetan? untuk sekarang ya belum sih, belum ada ada gebetan. gebetan, tapi Tidak ada rencana tidak mau ada rencana sih. menggebetkan seorang cewek? Saya mau sih seperti itu, tapi ya Belum dapat yang pasti. belum dapat yang pasti. Dan kalau dapat yang pasti, saya mohon yang lebih serius. Yang lebih serius. Artinya terima kekurangan saya. Oke. Ya seperti itu kurang lebih. Tipe cewek yang cocok untuk Anda? Kalau kriteria cewek yang cocok untuk saya itu ya orang dewasa lah. Ya artinya kan dewasa pemahaman secara pikiran ya kan. Ya orang dewasa. Tingkah laku. Artinya dia sempurna dalam hidup rumah tangga, dia sudah tahu semua. Oke, berarti itu Anda begitu pacaran langsung nikah?
Pacaran paling lama, kalau pacaran untuk kedepannya paling lama ya 2 bulan, sebulan pacaran. Langsung Saya nikah. pinginnya untuk serius, untuk ini Langsung nikah. langsung jadi dan langsung nikah Oke lah, dan punya anak. dan punya anak dan memberikan keturunan. Oke. Saya sih pernah mengalami hal yang seperti bro alami, gitu ya. Ya. Dulu saya kan dulu merantau ya. Saya merantau dulu itu cukup lama, dan di perantauan itu banyak pengalaman yang baik, ada juga yang buruk Ya. yang ada yang menyakitkan. Tadi kan bro sudah menceritakan pengalaman bro. Nah, dari saya sendiri sih punya pengalaman seperti itu. Ya cukup menarik sih menurut saya pengalaman saya. Waktu saya merantau itu di salah satu kota ya. Saya merantau kan, terus di sana saya kerja. Nah, di sana kerja. Beberapa bulan kemudian saya mengenal seorang cewek. Ya. Cantik ya mas. Cantik, baik. Tapi waktu itu saya sudah punya pacar. Tapi memang saya LDR sama pacar saya. Waktu itu kan pacar saya di kampung. Nah, saya pergi merantau dengan tujuan untuk membahagiakan pacar saya. Ya. Dan saya akan menikahi dia di kemudian hari, itu harapannya pada waktu itu. Nah, si cewek ini ceritanya si cewek ini suka sama saya bro. Tapi saya enggak suka. Ya, kisahnya begini. Si cewek ini tempat kerjanya itu berdekatan dengan tempat kerja saya, begitu. Nah, kemudian setiap hari kalau saya lewat di depan tempatnya dia itu, dia selalu menegur saya. Dan saya menilai bahwa waktu pertama kali dia menegur saya itu, saya menganggapnya ya udahlah, artinya Biasa-biasa aja. orang kan negur ya udah selesai. Nah, hari kedua dia negur lagi, negur kayak halo pergi kemana, gitu kan. Nah, sejam ya mau ke sana. Nah, di sebelahnya dia itu kan ada minimarket. Ya. Nah, saya sering beli rokok di situ, beli air minum di situ, beli apa di situ, jajan, Serba di situ aja. karena dekat. Nah, lalu kalau saya hitung-hitung, dia tegur saya itu 5 kali. Di waktu yang kelima ini saya penasaran, kok ini cewek setiap kali saya lewat di depan tempatnya dia ini selalu dia negur saya, ya kan. Nah, saya penasaran, saya dekati dia. Saya sengaja mau mampir ke tempatnya dia, terus ngobrol-ngobrol sebentar, basa-basi yang tidak jelas. Kan cowok kan gitu. Kalau mau dekatan cewek kan pasti dia sering diawali dengan basa-basi yang tidak jelas. Ya, itu pengalaman saya. Terus tidak lama kemudian, lalu saya bilang, Dek, boleh saya minta nomor teleponnya? Ya, siapa tahu kapan-kapan kita bisa kemana gitu, jalan-jalan malam mingguan kan gitu. Ya. Oh, dia senang banget, dia senang. Dia bilang, ya kak, boleh. Dia langsung kasih alamat Facebooknya, Lengkap. terus nomor teleponnya, WA-nya. ya itu dah, nomor telepon sama WA dia kasih ke saya. Padahal tujuan saya itu untuk ini berteman aja, untuk happy. Kan pacar saya kan jauh Ya. Ya, saya otomatis saya butuh hiburan dong. Hiburan ya. Tapi hiburan yang bukan yang Yang aneh-aneh. sehat-sehat. Hiburannya itu yang kayak jalan bareng, happy gitu. Pergi gimana pas malam minggu tuh. Terus padahal dia nanggapnya ini setiap kalau kita jalan, dia tuh nganggapnya itu kita sudah pacaran. Iya. Dia nyaman katanya, dia nyaman sama saya. Tapi saya nyamannya itu nyamannya itu kayak nyaman sebagai teman. Iya. Nah, dia nyaman, menurut saya itu nyaman sama dia itu sebagai teman jalan lah. Lebih tepatnya teman jalan.
ternyata tidak lama kemudian saya tidak tahu kalau dia itu suka sama saya. Waktu pacar saya mengunjungi saya di sana, datang dari kampung nih mengunjungi saya, mau ke tempat saya, dia tahu. Terus entah kenapa setelah dia tahu pacar saya datang, responnya dia itu kurang baik, kayak reaksinya itu kayak ada sifat kecemburuan. ada, tidak tahu sih, mungkin Tidak karena dia terima aja gitu. mungkin karena dia suka sama saya, terus dia tidak ingin ada perempuan lain yang dekati saya, padahal itu pacar saya, begitu. Terus padahal ya itu salahnya saya sih, memang saya tidak jujur waktu itu kalau saya itu punya pacar. Ya setaunya dia itu saya tidak punya pacar, karena dia tidak pernah jalan sama cewek, dia tidak pernah lihat saya jalan sama cewek, dan dia selalu buka handphone saya juga tidak pernah ada chatting sayang-sayangan. Itu paling ada foto cewek, foto pacar saya, tapi dia tidak tanya ini siapa. Gitu, tapi bukan foto bareng sih, hanya fotonya Masing-masing fotonya pacar saya gitu. Terus di situ saya merasa pas dia tahu pacar saya datang, dia sudah mulai, biasanya kalau dia setiap pagi itu dia selalu chat saya. Pagi udah ngopi belum, dia tanya begitu. Udah siap-siap berangkat kerja belum, begitu aja pertanyaannya. Dan pagi itu dia tidak tanya kabar saya. Tumben pagi itu. Iya, pagi itu dia tidak tanya kabar saya. Terus saya sengaja lewat depan tempatnya dia cuek. Ini ada apa ini? Lalu saya nelpon. Saya tanya, kenapa sih kamu cuek sama saya? Saya bilang gitu, saya tanya begitu. Terus bro tahu dia jawab apa? Pikir aja sendiri. Gitu jawabannya, pikir aja sendiri. Kan bucin sekali sih ceweknya, bucin. Kalau orang zaman sekarang bilang bucin, budak cinta. Nah, dia waktu itu karena dia saking sayangnya sama saya, dia merasa kehilangan. Dia tidak bisa membayangkan saya sudah punya pacar, padahal harapannya dia itu saya bakal jadian sama dia. Iya, jadi yang terbaik. padahal saat kita jalan itu dia anggapnya itu kita pacaran. Dia nyaman sekali sama saya, tapi situasi berkata lain, keadaannya yang berkata lain. Nah, lalu pada saat itu saya jujur, saya tanya terus terang sama dia. Saya tanya, kenapa kamu berubah? Saya tanya begitu. Dia bilang, ternyata kamu sudah punya pacar, kenapa kamu tidak pernah jujur sama saya? Terus saya bilang, kapan kamu tanya? Terus dia bilang, terus kita yang kita jalani selama ini itu apa? Saya bilang, di situ saya kaget. Kok dia tanya begini? Saya bilang, kalau memang kamu anggap selama ini kita pacaran, maaf, karena saya sudah memberi kamu rasa nyaman. Saya bilang gitu. Kemudian karena mungkin dia merasa sakit hati, dia merasa tidak dihargai, dia pindah dari tempat itu tanpa pengetahuan kamu. Iya, tanpa pengetahuan saya. Dia pindah dari tempat itu. Saya tanya teman-temannya, dia bilang dia sudah pindah dan tidak diberitahu pindah kemana, dan nomor handphone juga diganti. Apakah kamu ada merasa kehilangan nggak ketika dia menurut saya sih merasa kehilangan sih ya, tapi merasa kehilangan teman sebagai teman. Teman baik. Dan saya bilang sama pacar saya ceritakan semuanya. Terus pacar saya nggak respon. Pacar saya biasa-biasa aja, karena dia nganggap ya sebatas teman. Karena dia percaya sama saya. Pacar saya percaya sama saya kalau saya tidak melakukan hal aneh-aneh begitu. Itulah pengalaman saya, bro, dan sampai sekarang hilang kontak. Jadi intinya saya tidak tahu intinya bagaimana. Intinya dari pengalaman itu, pesan dari pengalaman saya ini sebenarnya
jangan terlalu berharap yang lebih ya. jika belum ada kepastian. Gitu sih. Benar sekali. Pesan bro kepada anak-anak muda yang saat ini sedang menjalani percintaan. Pesan bro. Pesan dari saya buat anak-anak muda ya. Tolong hargai pasangan kalian masing-masing. Selagi itu masih dipertahankan. Oke. Iya. Artinya hargai pasangan kalian selama dia merasa nyaman. Itulah ya. Iya. Dengar. Hargai pasangan Anda selagi dia merasa nyaman dengan Anda. Gitu. Dan buat para jomblowan, jomblowati, enak. Kita tetap happy. Enak. Karena buat kita di posisi yang sama. Buat kamu yang merasa diri jomblo, teruslah jomblo. Jomblo itu asik. Asik. Bener. Keren. Nah, dari saya buat kalian yang sedang menjalani kisah cinta saat ini, jangan terlalu berharap lebih. Iya. Ya. Jangan terlalu berharap lebih ketika belum ada kepastian. Ketika belum ada penjelasan. Itu aja sih. Karena cinta sejati pasti akan datang di satu tempat yang karena jodoh tidak kemana, tapi jodoh ada di mana-mana. Iya. Oke, jangan lupa ngopi dulu bro. Tetap nonton video kami selanjutnya di episode yang berikut ya. Oke, sekian dulu video ngobrol basa-basi dari kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye. Selamat.